Benarlah bahwa jalan Tuhan tidak mudah terselami oleh pikiran manusia, karena ada kesenjangan yang tak terjembatani dia Tuhan dan kita manusia. Namun bukan saja jalan Tuhan yang tak terselami, tetapi pada faktanya kehidupan kita pun banyak menghadapi hal-hal yang tak terselami. Dan hal yang tak terselami itu seringkali diupayakan oleh manusia untuk memaksa diri agar setuju dengan apa yang tak terselami itu. Memang menerima bukan sebuah pemaksaan diri untuk menyetujui segala sesuatu yang ada, yang memang tidak mudah untuk kita selami di dalam hidup ini. Misalnya saat kita diminta untuk menerima dengan ikhlas kepergian orang yang kita kasihi, meninggalkan kita dalam duka cita dan perkabungan. Tentunya tidak mudah untuk sesegera mungkin menerima dengan ikhlas. Dan begitu pula di dalam masa mau menerima dengan ikhlas, kita seringkali berjuang untuk memaksa diri agar menyetujui kepergian orang yang kita kasihi itu. Tapi ini bukan sebuah bentuk penerimaan yang Tuhan kehendaki. Menerima dengan ikhlas bukan lalu kemudian kita menjadi memaksa diri untuk selalu setuju dengan semua hal. Jelas ada satu hal yang penting, yaitu proses. Menyelami bukan perkara yang mudah. Sama seperti orang ingin menyelam ke dasar lautan, dia perlu berproses, mempersiapkan segala sesuatunya, dan saat dia menyelam, dia perlu merenangi, dan saat dia menyelam pula, dia perlu masuk ke tingkat yang lebih dalam lagi, yang kadangkala menyeramkan, menakutkan. Tetapi ketika dia sampai ke dasar, dia jadi tahu, oh, seperti inilah yang saya dapat selami. Karena itu marilah kita belajar untuk memahami bahwa menerima itu bukan memaksa diri untuk menyetujui segalanya, tetapi berproses menyelami. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 bagian. Pertama, Pengkhotbah pasal 8 ayat 16-17. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukan Tuhan di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Satu bagian lagi dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. 2 bacaan yang berlatar belakang berbeda. Pengkhotbah pasal 8 tadi berlatar belakangkan seorang yang sudah lanjut usia dan melihat kilas balik akan kehidupannya yang sudah berjalan begitu rupa. Dan kalau dibacakan tadi dalam ayat 16-17 Pengkhotbah 8, maka dikatakan bahwa dan diulang berulang-ulang kali bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Pengkhotbah atau penulis yang pernah mengecap kehidupannya dengan segala kejayaan, tetapi juga berakhir dengan segala macam kejatuhan, melihat kilas balik akan kehidupannya bahwa memang ada misteri-misteri yang tidak mudah untuk diselami. Dengan kata lain, pengkhotbah juga ingin mengatakan bahwa kehidupan itu adalah sebuah proses panjang untuk menyelami sesuatu yang tidak dapat terselami. Disinilah seninya,
Mungkin kita bertanya, kalau tidak dapat diselami, mengapa kita mau berproses untuk menyelaminya? Inilah yang disebutkan sebagai proses menerima dengan ikhlas. Karena menerima dengan ikhlas itu bukan memaksa diri untuk setuju akan segala sesuatu yang terjadi. Tidak semudah itu. Apakah kita langsung menerima sesuatu yang menyakiti kita, yang berarti kita samakan dengan menyetujui segala sesuatu itu? Atau kita menerima akan orang yang melukai kita, dan apakah kita berarti lalu harus setuju dengan dia melukai kita? Jelas, bukan sebuah pemaksaan menerima dengan ikhlas itu. Tetapi untuk menjadi ikhlas memang ada proses. Memang benar ada hal-hal yang tidak dapat terselami dalam hidup kita. Namun, dalam proses menerima dengan ikhlas, kita masuk kepada sebuah upaya penyelaman yang lebih dalam. Tetapi kita tidak sendiri, karena penyelaman kita untuk menerima dengan ikhlas. Penyelaman kita akan sesuatu yang tidak mudah kita mengerti dan terjadi menimpa kita. Itu adalah sebuah penyelaman yang tertuju kepada Tuhan yang paling paham segalanya. Karenanya ketika pengkhotbah mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah, ini merupakan sebuah undangan untuk kita menyelaminya bersama dengan Allah. Bila bersama dengan Allah, kita tentu saja akan mengalami ketenangan. Proses penerimaan dengan ikhlas itu memang bukan instan, tetapi saat kita lakukan bersama dengan kekuatan Tuhan dan mata tertuju kepada Tuhan yang paling paham segalanya, maka proses penerimaan itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Proses untuk menyelami itu juga bukan menjadi sesuatu yang menakutkan lagi, tetapi kita imani dan amini bahwa saya menyelami segala hal itu bersama dengan Tuhan yang paling memahami, yang paling menyelami. Dan bukankah di dalam Yesaya 41 yang merupakan sebuah catatan ketika orang Israel habis dari pembuangan akan kembali ke tempatnya, dan ketika mereka akan kembali ke tempat asal mereka, akan membangun kembali bangsa yang sudah hancur berantakan itu, kota yang sudah habis-habisan terpuruk itu. Maka di sini Yesaya mencatatkan bahwa semua yang terjadi itu adalah agar semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa ada tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, termasuk pembuangan mereka, termasuk segala derita mereka itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan, yang berarti luka mereka, derita mereka ketika dibuat oleh Tuhan, ujungnya bukan sebuah kebinasaan, tetapi merupakan sebuah keindahan oleh tangan Tuhan yang mengukir hidup setiap orang percaya yang Dia pilih menjadi umat kekasih-Nya. Di sini kita melihat lagi dalam Yesaya bagaimana orang-orang Israel yang terus bertanya-tanya mengapa mereka begini, mengapa mereka begitu, dan mereka tidak mudah untuk menerima dengan ikhlas akan masa-masa sulit hidup mereka. Tetapi dicatatkan di sini bahwa semua itu terjadi supaya semua orang belajar melihat, mengetahui, memperhatikan, dan memahami bahwa tangan Tuhan Sang Maha Kasih itu membuat semua ini. Berarti tangan yang penuh kasih dan penuh kekudusan itu menggenggam kita saat dimana kita berproses untuk menyelami. Disinilah penghiburan dan kekuatan kita, bahwa memang menerima dengan ikhlas tidak dapat kita lakukan dengan upaya kita sendiri. Karena kalau dengan upaya kita sendiri, kita akan kelelahan dan kita tidak punya energi untuk melakukannya. Kita memaksa diri untuk menyetujui segalanya padahal kita belum setuju terhadap hal itu. Memang kita belum setuju akan segala yang terjadi, tapi dengan mata yang tertuju kepada Tuhan yang paling paham segalanya, maka kita akan menuju kepada kemuliaan, kita akan menuju kepada kelegaan, kita akan menuju bersama dengan Tuhan yang memegang tangan kita untuk berproses menyelami apapun yang terjadi. Selamat berproses, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.